Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini dunia sedang digegerkan dan juga berduka atas kejadian peristiwa ledakan yang terjadi pada Selasa 4 Agustus 2020 di Beirut, Lebanon. Dilansir dari CNN.com, bahwasanya korban dari peristiwa ini sudah mencapai angka 100 orang dengan 4.000 orang luka-luka. Dan berdasarkan pernyataan dari Presiden Lebanon yaitu Michael Aoun yang menyatakan bahwa sumber ledakan ini disinyalir berasal dari gudang penyimpanan amonium nitrat sebanyak 2.750 ton yang berada di dekat pelabuhan Beirut, Lebanon guys. Nah, jadi di video kali ini aku sebagai anak kimia ingin menjelaskan sebenarnya apa itu senyawa amonium nitrat dan apakah benar senyawa amonium nitrat itu bisa menyebabkan ledakan. Kalau kalian penasaran, tonton video ini ya guys. Sebelumnya aku jelaskan dulu ya apa itu senyawa amonium nitrat. Senyawa amonium nitrat adalah senyawa berfasa padatan kristalin yang berwarna putih, di mana senyawa amonium nitrat ini memiliki rumus NH4NO3. Amonium nitrat juga memiliki sifat higroskopis dan juga mudah larut di air. Nah, biasanya senyawa amonium nitrat ini banyak digunakan di bidang agriculture ataupun pertanian, yaitu sebagai pupuk. Mengapa? Karena senyawa amonium nitrat ini kaya akan kandungan nitrogen yang berfungsi sebagai makronutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Selain itu, senyawa amonium nitrat ini juga kerap kali guys digunakan di dunia pertambangan ataupun teknik sipil dalam proses peledakan yang dikenal ANFO atau amonium nitrat fuel oil. Nah guys, jadi amonium nitrat itu bisa disintesis di laboratorium dengan reaksi asam basa, yaitu mereaksikan asam nitrat sebagai asam dan juga amonia sebagai basa hingga menghasilkan amonium nitrat. Nah, amonium nitrat ini memiliki rumus molekul NH4NO3 dengan sifat fisiknya bisa kalian lihat seperti ini guys. Guys, biasanya bagi seorang kimiawan akan sangat mudah untuk mengetahui sifat suatu bahan dengan melihat MSDS ataupun Material Safety Data Sheet, yaitu merupakan lembar data keselamatan bahan. Jadi semua bahan itu ada MSDS-nya guys. Di MSDS itu akan dicantumkan sifat fisik senyawa tersebut, sifat kimia, pertolongan pertama apabila kita terpapar bahan tersebut, bagaimana cara penyimpanan yang aman, bagaimana cara pengangkutan dan transport yang aman, toksikologi bagi tubuh manusia ataupun lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat lengkap ada di Material Safety Data Sheet. Nah, jadi yuk kita lihat dulu MSDS dari amonium nitrat itu sendiri. Nah guys, ini dia MSDS-nya. Dan di situ guys sudah terdapat precaution ataupun peringatan awal, yaitu bahwasannya dari simbolnya nih guys yang telah ditetapkan oleh simbol piktogram GHS, bahwasannya senyawa ini bersifat pengoksidasi kuat dan juga bisa menyebabkan iritasi mata dengan simbol seperti ini. Nah, precaution awalnya bahwasanya senyawa ini harus dihindarkan dari senyawa yang bersifat combustible ataupun senyawa yang mudah terbakar. Contohnya seperti bahan bakar, metanol, solar, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dikhawatirkan bisa memicu reaksi yang terjadi dari amonium nitrat dan senyawa combustible ini dan memicu timbulnya api. Di situ juga disebutkan bahwasanya dekomposisi termal bisa menyebabkan munculnya gas-gas yang berbahaya, sehingga harus disimpan dalam ruangan dengan ventilasi yang baik guys. Sehingga produk ataupun kontainer dari amonium nitrat ini harus dihindarkan dari panas berlebih ataupun sumber-sumber bahan yang bersifat
bersifat combustible tadi. Nah guys, di MSDS itu juga ada NFPA 704. NFPA 704 yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, yaitu oleh National Fire Protection Association yang telah membuat safety square. Bisa kalian lihat di sini guys. Nah, ini merupakan safety square dari amonium nitrat. Jadi semua senyawa itu sudah dibuat safety square-nya. Tujuannya jadi kita secara langsung bisa melihat bahaya dari senyawa tersebut dengan cepat. Nah, dari masing-masing safety square itu daerahnya sudah ditandai dengan warna masing-masing. Warna merah itu menyatakan tingkat flammability-nya, warna biru itu menyatakan tingkat hazard health-nya, warna kuning itu menyatakan derajat instability-nya, dan warna putih merupakan hazard special tambahan dari masing-masing senyawa, bergantung senyawa itu masing-masing. Safety square itu dinyatakan dari rentan angka 0 sampai 4. Nah, bisa kalian lihat untuk amonium nitrat sendiri untuk derajat flammability-nya itu bernilai 0 guys. 0 ini menyatakan bahwa material will not burn under typical fire condition. Jadi, apabila senyawa ini disimpan dalam tempat yang aman dan juga sesuai dengan prosedur MSDS, maka senyawa ini tidak akan terbakar dengan mudah. Lanjut, di bagian hazard health-nya itu berangka 1 atau bernilai 1 yang menyatakan bahwasanya senyawa ini bisa menyebabkan iritasi guys apabila kita handlingnya itu dengan tidak benar atau apabila mengenai anggota tubuh kita seperti mata, hidung, dan lain sebagainya dengan tidak sengaja. Dan untuk warna kuning ataupun yang menyatakan instability reactivity itu bernilai 3, berarti cukup tinggi guys. Nah, capable of denotation and explosive decomposition, but it needs a strong initiation. Nah, jadi senyawa ini itu bisa meledak dan juga bisa mengalami dekomposisi yang bersifat eksplosif. Namun dia butuh trigger, arti panas berlebih salah satunya, ataupun ada senyawa combustible di dekatnya, sehingga senyawa-senyawa tersebut dan panas berlebih harus dihindari dari proses penyimpanan amonium nitrat. Nah, untuk special hazardnya yang berwarna putih itu ditandai dengan simbol OX yang berarti bahwa senyawa ini merupakan agen pengoksidasi yang kuat. Dia bisa menyebabkan senyawa kimia lain itu bereaksi dengannya terbakar walaupun tanpa adanya oksigen. Nah, itu berdasarkan simbol NFPA 704 dari amonium nitrat. Nah guys, di MSDS-nya yaitu ada juga diterangkan mengenai handling and storage. Bagaimana cara kita ketika berhadapan dengan amonium nitrat dan bagaimana cara kita menyimpan amonium nitrat dengan baik. Keep container tightly in a dry, karena senyawa ini bersifat higroskopis atau mudah dissolve ataupun larut di dalam air ataupun sumber-sumber lembab yang ada H2O. Dan juga senyawa ini harus disimpan dalam temperatur ruang yang baik dengan ventilasi yang memadai guys, dan harus dihindarkan dari senyawa-senyawa combustible ataupun senyawa yang mudah terbakar agar meminimalisir resiko terjadinya kebakaran ataupun peledakan. Nah guys, dari MSDS singkat yang sudah aku bacain tadi dan pre-question awalnya serta dari simbol NFPA, aku rasa kalian sudah tahu sebenarnya jawaban dari pertanyaan apakah amonium nitrat itu berbahaya. Yap, benar. Tergantung bagaimana cara kalian handling ataupun menyimpan amonium nitrat ini guys. Apabila kalian sudah mengikuti prosedur dari MSDS tentang penyimpanan dan handling yang baik, maka amonium nitrat ini akan aman guys dan safe. Namun, dari kejadian Beirut di Lebanon itu sudah dinyatakan bahwasannya amonium nitrat itu sudah disimpan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 6 tahun dalam keadaan yang kurang safe. Nah, mengapa amonium nitrat itu bisa meledak? Ini dia jawabannya guys. Karena guys,
Amonium nitrat ini memang akan stabil apabila disimpan dalam lingkungan yang aman, yang seperti aku sebutkan tadi, dijauhkan dari sumber bahan yang bersifat mudah terbakar, ventilasinya baik, temperaturnya temperatur ruang, tidak boleh melebihi dari temperatur boiling point ataupun flash point-nya, yaitu 210 derajat Celcius. Mengapa? Karena bisa memicu reaksi dekomposisi dari amonium nitrat itu sendiri, guys. Nah, amonium nitrat di atas temperatur 210 derajat Celcius bisa terdekomposisi menjadi nitrogen oksida dan juga air. Nah, pada temperatur yang lebih tinggi lagi nih, guys, amonium nitrat juga bisa terdekomposisi menjadi nitrogen, oksigen, dan juga air. Nah guys, FYI, kedua reaksi dekomposisi dari amonium nitrat tersebut bersifat eksotermik atau bisa melepas panas. Jadi apabila terdapat amonium nitrat dalam jumlah yang banyak dengan keadaan lingkungan yang panas ataupun di atas boiling point-nya, akan menyebabkan reaksi dekomposisi yang berjalan secara terus-menerus, dan panas yang dihasilkan akan semakin meningkatkan temperatur di sekitar amonium nitrat. Nah, hal inilah yang bisa memicu terjadinya dekomposisi yang bersifat eksplosif ataupun memicu terjadinya proses ledakan, guys. Pada peristiwa ledakan amonium nitrat biasanya disertai dengan munculnya asap yang berwarna coklat. Nah, asap ini menandai adanya nitrogen oksida dari proses dekomposisi amonium nitrat tersebut. Sehingga that's why amonium nitrat harus dihindarkan dari sumber panas berlebih, karena dikhawatirkan akan memicu reaksi dekomposisi amonium nitrat ini bisa terjadi, guys, seperti itu. Nah guys, aku rasa sudah terjawab ya pertanyaan dari kalian, mengapa amonium nitrat itu bisa meledak dan apakah amonium nitrat itu berbahaya ataupun tidak. Nah, untuk kejadian ledakan amonium nitrat di Beirut, Lebanon sendiri masih dalam proses penyelidikan ataupun investigasi, guys, apa yang memicu amonium nitrat tersebut meledak. Karena apabila amonium nitrat tersebut disimpan dalam kondisi yang aman, maka amonium nitrat tidak akan meledak dengan sendirinya. Pasti ada trigger-trigger yang memicu terjadinya proses ledakan tersebut. Bisa jadi panas yang berlebih ataupun terdapat senyawa yang bersifat mudah terbakar di sana. Dulu penjelasan dari aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan mari guys, kita kirimkan doa untuk korban dan juga warga yang berada di Beirut, Lebanon. Sekian dulu video dari aku, see you on the next video, bye bye.